Acara selanjutnya, tanggapan dari para penggugat atau terbanding. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Zulkifli Rasy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan Ikatan Pejabat Bupati Hak Tanah dan anggota IPAT di seluruh Indonesia, pada siang ini kami selaku para penggugat dan sekarang adalah terbanding, apa yang telah disampaikan oleh Bu Asih yang menyampaikan hasil daripada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka kami sebagai terbanding dulu penggugat, dengan ini sudah jelas yang dibacakan tadi, maka kami menghimbau kepada seluruh pengwil-pengwil yang ada di Indonesia, 34 pengwil, dan juga demi kepentingan anggota, maka seyogyanya untuk anggota kami sebagai para penggugat dan terbanding untuk secara bersama-sama, ayo kembali kita bangun, kita eratkan tali persaudaraan kita antar anggota sehingga IPAT menjadi jaya selalu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tanggapan dari Dr. Tovan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya seluruh anggota IPAT di Indonesia, rekan kami yang terhormat, Ketua Pengwil di Indonesia ya. Barusan kita mendengar dibacakannya putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ya. Alhamdulillah, sebenarnya ini bukan kemenangan penggugat atau terbanding, tapi ini kemenangan seluruh anggota IPAT Indonesia. Saya tadi agak merasa terkesan dengan putusan hakim yang mana menyatakan bahwa tidak ditemukannya pertimbangan hukum baru. Jadi dalam putusan tingkat banding tersebut dikatakan bahwa putusan PN Jakarta Barat itu sudah tepat pertimbangan hukumnya. Kalau kita lihat di diktum keempat yang menyatakan bahwa Kongres di Makassar, Kongres IPAT di Makassar tanggal 27-29 Juli 2018 dinyatakan batal demi hukum. Memberikan penegasan dan tanggapan sebagai berikut. Apabila suatu kasus dinyatakan batal demi hukum, Van Rechtweg ya, netik, artinya bahwa tidak pernah terjadi suatu keadaan itu, bahwa itu tidak pernah terjadi, bahwa tidak pernah terjadi putusan itu. Saya ulangi lagi. Sudah ini. Ya, saya ulangi lagi. Sudah masuk suara ya? Baik. Bahwa di dalam diktum keempat, Kongres di Makassar 27 sampai 29 Juli 2018 dinyatakan batal demi hukum. Berarti Van Rechtweg
etik. Artinya bahwa tidak pernah terjadi putusan itu. Kalau kita mengatakan, kalau hakim mengatakan tidak pernah terjadi atas putusan itu, maka kongres tersebut tidak pernah hukum. Tidak pernah ada itu. Lah, selanjutnya di dalam putusan yang kaitannya dengan batal demi hukum, biasanya itu ada dilanjutkan dengan diktum yang bersifat memaksa. Kalau saya baca di poin atau mungkin diktum ke-6 dan diktum ke-8, diktum ke-6 itu menyatakan bahwa untuk ketua pengwil untuk segera mengadakan KLB, itu artinya itu bersifat memaksa. Jadi ada putusan dikatakan batal demi hukum, maka turunannya adalah diktum ke-6 dan diktum ke-8 yang bersifat memaksa, yaitu diselenggarakannya KLB, dan kemudian di diktum ke-8 itu melarang tergugat 10 untuk melakukan kegiatan apapun mengatasnamakan IPAT, maka di situ diktum yang bersifat memaksa. Nah, kalau saya katakan bahwa hal tersebut berakibat apa? Putusan-putusan tersebut kekuatan hukumnya tidak membawa akibat hukum. Artinya kongres tersebut tidak ada. Lah, saya sebagai penggugat, saya merasa bahwa ayo seluruh ketua pengwil di Indonesia, mohon kiranya mari kita dudukkan hati kita. Jadikan seluruh anggota IPAT di Indonesia itu mendapatkan keadilan bermartabat. Bagaimana caranya mendapatkan keadilan bermartabat? Kita seluruh anggota kembali kepada roh organisasi, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Maka dari itu, dengan sangat rendah hati, saya memohon kepada seluruh ketua pengwil IPAT di Indonesia, baik yang terpilih sebelum adanya mereka mengadakan konferwil, ya, maupun sesudah itu, mari kita berbesar hati untuk menyelenggarakan KLB. Berikanlah tidak hanya kami sebagai penggugat, tapi kepada seluruh anggota IPAT Indonesia, berikanlah kami keadilan itu secara bermartabat. Artinya apa? Rekan-rekan ketua pengurus di Indonesia mempunyai kedudukan bermartabat menyelamatkan organisasi ini. Jangan dipandang kami sebagai penggugat atau turut tergugat, tapi pandanglah mereka sebagai anggota-anggota IPAT Indonesia yang membutuhkan keadilan ini. Sudah cukup, saya rasa. Semoga dengan putusan PT ini membuka mata hati kita semua menyelamatkan organisasi IPAT. Roh organisasi ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bila kita sudah hafal, sudah khatam dengan anggaran dasar rumah tangga, maka mohon izin saya sampaikan bahwa jangan pernah melacurkan ilmu pengetahuan kita dengan menyimpangi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Demikian tanggapan dan penegasan dari saya. Terima kasih. Salam hormat bermartabat, Dr. Taufan Fajrianto, Sarjana Hukum, Magister Kunatariatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.